Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Ahsanul Huda. Dalam video ini saya akan membahas tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berasal dari Bani Hashim, keluarga terhormat di suku Quraisy. Beliau adalah putra dari Abu Thalib, paman yang mengasuh Rasulullah SAW waktu kecil, sehingga beliau dan Rasulullah adalah sepupu dekat. Beliau masuk Islam pada umur 8 tahun dan menjadi sejarah, yaitu umur termuda seseorang yang pertama kali masuk Islam. Beliau adalah pemuda yang tampan dengan akhlak yang mengagumkan. Kefasihan ilmunya tidak ada yang membandingkan, serta keberaniannya membela Islam menjadikan beliau sebagai salah satu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan Ali pada Islam sudah nampak sejak awal. Ketika orang-orang Quraisy semakin hari semakin membenci Rasulullah, mereka tidak ragu menyakiti, bahkan membunuh siapapun yang mengikuti ajaran Islam. Demi keselamatan para muslimin, Rasulullah menyuruh umatnya untuk hijrah ke Madinah karena mereka akan lebih aman di sana. Pada suatu malam, ketika masih gelap gulita, tampak sekelompok orang-orang Quraisy yang membawa senjata tajam tengah mengepung rumah Rasulullah. Mereka berencana hendak membunuh Rasul. Namun sekelompok yang mengepung rumah Rasul tersebut masih menunggu aba-aba dari perintah Abu Jahal, yang merupakan salah seorang pemimpin penduduk Mekah yang membenci kaum muslimin. Di dalam rumah Rasul tersebut terdapat Abu Bakar dan Ali. Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk berbaring di tempat tidur dan memakai selimut yang biasa digunakan Rasulullah. Sedangkan Abu Bakar mempersiapkan cara untuk keluar rumah yang sudah dikepung ketat oleh para orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan mukjizat yang menyebabkan orang-orang Quraisy mengantuk dan tertidur pulas. Rasulullah dan Abu Bakar kemudian bergegas keluar rumah dengan selamat dan pergi meninggalkan kota Mekah. Ketika menjelang pagi, para pasukan Quraisy mulai terbangun keheranan. Abu Jahal yang juga kebingungan dengan segera memerintahkan untuk masuk rumah Rasulullah. Ketika sampai di kamar tidur, mereka sangat bersemangat karena mengira Rasulullah masih tertidur di atas ranjangnya dengan pulas. Mereka kemudian mengelilingi tempat tidur sambil membawa pedang yang terhunus. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Hai Muhammad, bangun, kami datang untuk membunuhmu." Ali lalu membuka selimutnya. Sontak orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasul pun terkejut. "Aku bukanlah Muhammad yang kalian cari," kata Ali kepada orang-orang Quraisy itu. Abu Jahal semakin marah membentak, "Hai Ali, kenapa bukan Muhammad yang tidur di sini? Di mana dia berada?" Ali menjawab dengan santainya, "Aku tidak tahu. Semalaman aku hanya tidur sendiri di sini." Orang-orang Quraisy itu keluar dengan rasa kecewa karena gagal membunuh Rasulullah dan meninggalkan Ali. Ali radhiyallahu anha mendapatkan kehormatan menikahi putri dari Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra. Kehidupan rumah tangga mereka sangatlah sederhana. Walau ayahnya Abu Thalib seorang konglomerat yang kaya raya, akan tetapi Ali lebih memilih untuk menginfakkan sebagian besar hartanya untuk perjuangan mendakwahkan Islam. Suatu ketika, Ali pulang ke rumah lebih cepat daripada biasanya. Istrinya Fatimah segera menyambutnya dengan sukacita. Fatimah juga berharap agar Ali membawa rezeki untuk makan mereka pada hari ini,
karena persediaan makanan mereka yang sudah mulai menipis. Akan tetapi, Ali setelah melepas lelah menjawab pertanyaan istrinya. "Maaf istriku, kali ini aku tidak bisa membawa uang sepersen pun." Fatimah hanya bisa tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, memang yang mengatur rezeki tidak duduk di pasar bukan, yang memiliki rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikianlah sikap Fatimah yang menenangkan hati suaminya. Ali merasa sedih karena tidak bisa mendapatkan rezeki pada hari ini. Namun, terharu melihat istrinya yang sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, Ali berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Sepulang dari sholat, Ali dihentikan oleh seorang kakek tua. "Maaf anak muda, betulkah engkau yang bernama Ali, anaknya Abu Thalib?" tanya kakek tua. "Benar. Ada keperluan apa ya tuan?" tanya Ali kembali. Kakek tua itu kemudian memberikan Ali uang sebesar 30 dinar sambil berkata, "Aku dulu pernah meminta ayahmu untuk menyemai kulit. Aku belum sempat membayarnya, namun ayahmu keburu wafat. Terimalah uang ini karena engkau adalah ahli warisnya." Dengan gembira, Ali menerima uang itu dan bergegas membeli kebutuhan sehari-hari mereka ke pasar, karena persediaan mereka yang telah habis. Akan tetapi di pasar, Ali bertemu dengan seorang fakir miskin yang meminta-minta sambil memelas. "Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya di jalan Allah, bersedekahlah kepada saya, seorang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan," ucap orang fakir itu. Tanpa pikir panjang, Ali pun memberikan hartanya untuk bekal perjalanan musafir tersebut. Sesampainya di rumah, Ali menceritakan semua peristiwa yang terjadi hari ini kepada Fatimah istrinya. Fatimah kembali tersenyum dan berkata, "Keputusan yang engkau ambil menyedekahkan seluruh harta adalah keputusan yang akan aku lakukan seandainya aku mengalaminya. Lebih baik kita menyedekahkan harta karena Allah daripada bersifat pelit yang dimurkainya dan akan menutup pintu surga bagi kita," ujar Fatimah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang selalu menjadi penasehat yang menyertai 3 khalifah sepeninggalannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah Islam setelah terjadi pemberontakan di Madinah yang menewaskan Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan di tangan pemberontak menyisakan permasalahan yang besar di tubuh kaum muslimin dan menjadikan beban berat bagi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali sempat menolak ditunjuk sebagai khalifah, namun sahabat utama lainnya meyakinkan beliau untuk menjadi khalifah keempat, menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Masa kepemimpinan Ali meninggalkan catatan sejarah yang teramat penting. Beberapa kebijakan yang besar dilakukan oleh Ali, diantaranya pemindahan ibu kota kekhalifahan Islam dari Madinah menuju Kufah yang terletak di Irak, kemudian menyempurnakan Al-Quran dengan menambahkan tanda titik dan harokat, mengingat semakin luasnya masyarakat Islam serta banyaknya pemeluk Islam yang berasal dari non-Arab. Ali wafat pada tahun 661 Masehi, dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam, seorang tokoh Khawarij, saat Khalifah Ali sedang menuju ke Masjid Kufah. Subhanallah, betapa mulianya sikap Ali bin Abi Thalib. Mulia dari kesetiaannya terhadap Rasulullah, kecerdasan dalam kepemimpinan, hingga kedermawanan yang ditujukan oleh Ali serta istrinya Fatimah. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani sikap Ali bin Abi Thalib.
Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.